Kita baca fi sanatil hadiyata asyarata, tahun yang ke-11 dari diutusnya baginda Nabi. Akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raji. Allah telah memuliakan baginda dengan Isra' dan Mi'raj. Setelah Nabi diuji dengan kepergian Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri penghibur, pendukung, penguat di dalam rumahnya, dan pamanda Abu Thalib, pendukung, penguat dari luar rumah. Kemudian ditambah lagi duka dan kesedihan dengan sambutan orang Taif yang tidak bersahabat, bahkan malah mukul, menyiksa baginda Nabi SAW. Dan begitulah yang Allah berlakukan kepada seorang baginda Nabi untuk jadi suri teladan bagi umatnya yang berjuang meneruskan jejak langkahnya. Baginda Nabi datang ke Taif bukan untuk cari makan, tapi ingin menyampaikan kebenaran. Akan tapi yang beliau dapat adalah justru balasan ketidakbaikan dari mereka. Hari ini yang mengaku penerus baginda Nabi SAW, mulai dari saat datang sudah disambut, hingga pulang pun ternyata dilepas dengan suasana yang kegembiraan. Artinya dengan meriah, makan dan segala macam. Baginda waktu ke Taif mengajak dan berdakwah lapar. Makanya merenunglah wahai siapapun yang menekuni dunia perjuangan dan dunia dakwah, bahwa perjalanan baginda Nabi pahit, pedih, dan dakwah kita betul-betul mudah dan sangat mudah. Maka tinggal kita meningkatkan semangat dan ketulusan kita di dalam berjuang di jalan baginda Nabi SAW. Setelah baginda Nabi mendapatkan perlakuan seperti itu, kembali lagi ke Mekah. Kemudian Allah beri hadiah untuk menjelajah semesta dengan Isra dan Mi'raj. Bahkan bukan keluar batas langit ini. Baginda Nabi Allah memperjalankan baginda Nabi di malam hari, yang hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kisah benar-benar terjadi. Yang mengingkari Isra Mi'raj, yang mengingkari Isra dan Mi'raj, khususnya Isra adalah keluar dari iman. Kisah Isra disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Kisah Mi'raj disebutkan dengan jelas di dalam hadis Nabi SAW, biarpun isyarat-isyaratnya ada di dalam Al-Quran. Maka ini harus kita yakini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lailan asra bi abdi hamba. Nabi digelari seorang hamba, dan itu gelar yang paling dicintai, disukai oleh Nabi, gelar hamba. Kalau kita cermati sungguh, ini satu takbir yang indah, bahwa Nabi biarpun diangkat oleh Allah tinggi-tinggi ke atas Sidratul Muntaha, lalu diajak dialog langsung dengan Allah, beliau adalah seorang hamba.
seorang hamba. Seorang hamba. Kemudian di sini disebutkan fal isra'u, kita baca dulu. Wal isra'u, adapun isra'u wa tawajjuhun nabi, menuju nabi atau berjalannya nabi lailan di satu malam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Abun mi'raj, naik. Mi'raj wa su'uduhu, yaitu naiknya baginda nabi ilal alamil ulwi, ke alam atas. Alam atas bukan alam bumi. Alam ulwi atau sudah disebut dengan langit. Langit, wallah alam di mana langit? Langit. Sebagian mengatakan langit itu adalah sesuatu yang gaib, kita tidak pernah melihatnya. Adapun biru yang ada adalah itu kejauhan. Biru di atas itu adalah kejauhan. Di kejauhan itulah nanti ada rembulan yang kita lihat setiap. Ada bintang, pemintang, ada matahari dan seterusnya. Langit ada disebutkan as-samawat, langit. Cuman sudah menjadi kebiasaan kita, itu kita anggap langit, ya sudah biru langit. Sehingga di atas kepala kita, yang di atas, di bawah, di atap rumah kita disebut langit, langit. Atau yang jelas karena di atas kita sebut langit. Sehingga sesuatu yang melambung ke atas namanya melangit, gitu. Baik. Jadi ke tempat yang luar biasa, ketinggian, sangat tinggi. Tinggi secara tempat dan tinggi secara martabat. Alam ulwi tinggi secara tempat dan tinggi secara martabat. Sidratul Muntaha nanti ada. Wafihi furidatis salawatul khamsu, di dalam perjalanan Isra Mi'raj inilah diwajibkan salat 5 waktu. Wa fi sabihati lailatul Isra'i, di paginya baginda Nabi allamahu Jibril mengajarinya as-salata wa awqataha, dan tentang waktu-waktu salat. Jadi malam itu hanya mendapatkan perintah melaksanakan salat, tapi belum ada acara salat yang waktu-waktunya. Adapun Nabi sendiri sudah melakukan salat. Salat ala millati jaddi Ibrahim alaihi salam. Jadi baginda Nabi Muhammad beribadah sesuai dengan ibadah Nabi Ibrahim, pagi dan petang sholatnya. Setelah itu mendapatkan wahyu ini untuk melakukan sholat 5 waktu. Dengan cerita yang panjang, yang semula sholat itu adalah 50 waktu. 50 waktu, kemudian dikurangi lagi menjadi 5 waktu. Ada beberapa hal yang perlu lebih untuk kita cermati adalah kisah kemukjizatan. Jadi Nabi itu adalah innama ana basyarun, basyar mithlukum, Nabi seperti kita manusia. Ada pemimpin, Nabi pemimpin, iya. Ada seorang yang cerdas, ada Nabi cerdas. Cuman yang perlu ditonjolkan bukan kecerdasan, bukan kepemimpinannya. Urusan itu Nabi mengatakan innama ana, disebutkan innama ana basyar, aku adalah manusia. Mithlukum, seperti kalian. Tapi yang paling penting yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Jadi justru akan kita tonjolkan seharusnya sisi kewahyuan ini dan sisi kemujizatan yang sering didapat oleh baginda. Di sana ada gerakan penulis-penulis sejarah yang mencoba menjauhkan Nabi dari kemujizatan yang sebetulnya perlahan halus ingin mengaburkan tentang kewahyuan. Jadi ada penulis-penulis buku yang menulis dengan judul bukan Nabi Rasulullah dan sebagainya, hanya menonjolkan sisi judul misalnya Abqariyatu Muhammadin, kecerdasan Nabi Muhammad, atau Muhammad Al-Qaid, Muhammad sang pemimpin dan sebagainya. Dan memang ada buku-buku menulis sejarah yang banyak juga sudah tersebar di negeri ini, adalah memang buku itu tidak menonjolkan sisi kemukjizatan. Bahkan segala mukjizat yang selama ini kita dengar disebut oleh baginda ditakwili dengan bermacam-macam takwil hingga hilang kemujizatannya. Sehingga bukan Muhammad Rasulullah yang ditonjolkan. Bukan Muhammad Nabiullah. Tapi sisi lain, dan memang betul sisi yang ditonjolkan benar ada pada Nabi.
Tapi sisi Nabi membawa syariat inilah yang harus kita utamakan. Termasuk sisi kemukjizatan. Mukjizat Nabi banyak. Dan itu riwayat sahihah. Termasuk ini. Isra Mi'rajnya baginda. Dan di sana ada upaya-upaya untuk menjadikan bermacam-macam kisah. Seolah-olah atas dasar kajian ilmiah dan sebagainya. Buku sejarah ada beberapa buku yang sudah tersebar di negeri ini. Yaitu sudah mulai menghilangkan kisah-kisah kemukjizatan. Sebetulnya karena mereka terbius dengan cara penulisan. Penulis orientalis. Ada buku-buku ditulis oleh mereka orientalis menulis sejarah baginda Nabi. Tentunya dengan versi mereka. Karena mereka menulis tidak atas dasar iman. Dan sejarah itu misalnya ada tambahan penafsiran juga ada kok. Penafsiran-penafsiran dari penulis sejarah sesuai dengan ia fahami. Kalau fahamnya kepada Nabi bukan faham keimanan, maka hasilnya adalah bukan penonjolan sifat kenabian Nabi dan kemukjizatan risalah Nabi, tidak. Dan banyak. Buku-buku ini tersebar. Maka hati-hati di saat pilih buku sejarah. Seolah-olah memang, hebat. Akan tapi hanya menampakkan sisi yang juga dimiliki oleh orang lain. Yang Nabi sendiri sudah mengatakan, innama ana basyarun. Basyar bisa saja menjadi semacam seorang pemimpin. Seorang cerdas dan seterusnya. Kemudian ada upaya untuk termasuk dalam Isra Mi'raj ini. Mukjizat Nabi banyak. Air yang keluar dari jemari beliau. Mukjizat. Jangan dianggap sesuatu yang khayal dan sebagainya. Dan ciri nanti kalau ingin baca buku sejarah Nabi SAW bisa dilihat tentang kemukjizatan. Kalau sudah di dalam bukunya hampir dihapus kemukjizatan. Itu mesti dari pemikiran-pemikiran yang ini menjauhkan keyakinan daripada iman kepada Nabi sebagai seorang utusan dan sebagai seorang Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi di situ langsung. Jadi kalau kita membaca sejarah lihat tentang kisah-kisah kemukjizatan bagaimana penafsiran mereka tentang mukjizat. Jadi mukjizat Isra Mi'raj mukjizat. Nabi diperjalankan dalam bentuk ya sudah dengan jasad dan rohnya. Bukan rohnya saja. Nanti kan ada perbedaan pendapat. Bagaimana Nabi melakukan Isra Mi'raj? Apakah dengan jasad dan rohnya? Jasadnya dan rohnya. Bukan rohnya saja seperti mimpi. Jasadnya. Nah, kemudian ada orang yang mencoba mengatakan, iya Nabi di-mi'rajkan, di-isra'kan dengan jasadnya. Akan tapi Nabi harus melakukan suatu perubahan. Nah, ini ada ditulis oleh orang. Kebetulan penulis ini orang Indonesia juga ini. Mencoba menafsiri cara Isra Mi'raj Nabi dicocok-cocokkan dengan gaya-gaya. Yakni keilmiahan, diilmiah-ilmiahkan. Termasuk di Nabi, dia mungkin membaca dalam, kalau kita belajar di SMP dulu kan ada sesuatu yang bisa melakukan perjalanan paling cepat adalah cahaya. Kalau suara itu masih, lihat kita bersuara mulut bergerak, baru nyampe, itu. Akhirnya dia mencoba berkhayal bahasanya Nabi itu sebelum melakukan Isra Mi'raj sudah melakukan satu proses. Merubah, kalau dalam bahasa kita belajar di SMP, proses kimiawi. Kan gitu ya. Dimasukkan tabung, proses membuat satu perubahan bentuk, sehingga untuk bisa melakukan satu kepentingan yang lain lagi. Ya kan, berang bentuk proses kimiawi. Jadi Nabi itu sudah merubah diri dari bentuk yang terdiri dari jasad, yang ada dalam diri jasadnya adalah darah, daging, dan tulang, sudah berubah menjadi badan cahaya. Ya salam, cahaya. Hayal, no. Badan cahaya. Kemudian dia berkhayal bahasanya proses kimiawinya adalah harus melakukan suatu proses. Jadi harus masuk tabung cahaya. Gambarnya adalah, lihat, minal masjidil haram. Ini masjidil haram seperti tabung itu, Nabi melakukan proses kimiawi. Sehingga Nabi menjadi badan cahaya untuk melakukan perjalanan singkat. Kemudian masuk tabung kedua lagi untuk disiapkan lebih dahsyat lagi karena ingin melakukan perjalanan yang akan menembus batas langit. Wah, ini prosesnya. Jadi yang berjalan adalah Nabi dengan badan cahayanya. Ini kan menjauhkan dari mukjizat. Ini anak muda, anak kampus, anak sekolah ini, wah benar cahaya, badan cahaya. Nah, dan juga kemudian di situ ada mencoba menafsiri tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Pertanyaan, kenapa harus lailan? Nah, lailan ini adalah untuk menghindari radiasi. Nah, jadi itu kalau hanya radiasi, kalau malam kan tidak ada matahari. Nah, padahal yang ditempuh Nabi bukan urusan dunia, dia menembus batas bumi ini.
Memang begitulah, mencoba mengilmiahkan. Akhirnya menjadi hilang kemujizatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku-buku seperti itu. Ditulis dan memang digemari. Sampai itu dicetak sampai ribuan anak-anak muda membacanya. Kelihatan menarik sesuai dengan pelajaran yang diajari waktu belajar di sekolahnya waktu di SMP dulu. Ini ada proses kimiawi dan seterusnya. Nabi diperjalankan Allah dalam Isra Mi'raj dengan badan terdiri dari jasad dan di dalamnya ada rohnya. Jadi itulah mukjizat. Kejadian luar biasa terjadi pada diri Nabi. Dan memang penafsiran yang dilakukan sebagian orang itu bertentangan dengan kaidah keimanan. Iman tidak harus Anda. Imannya iman. Kita meyakini kemujizatan Nabi SAW. Baik. Jadi sekarang ada juga, sudah lama sebenarnya gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan membuat sejarah Nabi dengan model baru, termasuk kemarin membuat sejarah Nabi untuk versi-versi tertentu, untuk meruntuhkan orang-orang hebat seperti Sayyidina Umar akan diruntuhkan, Abu Hurairah diruntuhkan, Siti Aisyah diruntuhkan, itu dengan menulis sejarah. Sehingga banyak perusakan-perusakan keimanan dan agama melalui cara menulis sejarah. Sebab orang menulis sejarah membawa mendengar alur cerita begitu. Tiba-tiba dia karena lebih terasa karena dia paham kisahnya begini. Ternyata di dalam cerita itu ada penyelewengan, nempel di otak. Sehingga diyakini adalah sesuatu yang seperti ia pahami. Maka kemarin ada salah satu yang bertanya dari salah seorang sate tentang buku ini bicara tentang bagaimana kisah Nabi nanti dengan Zaid bin Harithah dan Sayyidah Zainab. Nanti akan kita jelaskan masalah-masalah seperti itu. Baik, mukjizat Nabi banyak termasuk membelah rembulan. Nah, nanti ya tentu hal ini namanya khariqul adah. Anda jangan bertanya kepada orang astronomi. Astronomi mengatakan mustahil bulan terbelah. Pakar biologi mengatakan nggak mungkin keluar ngucur air dari jemari, nggak ada keran, nggak ada buka tutup pintunya, dari mana sumbernya. Jadi ini namanya mukjizat, jangan disampaikan. Jadi mulai pengingkaran, tidak boleh. 6 bulan. Allah menjadikan Nabi Muhammad membelah bulan. Itu namanya mukjizat. Tidak tahu caranya bagaimana. Yang jelas itu terjadi. Dan masih banyak mukjizat yang lainnya. Memperbanyak makanan dan seterusnya. Jadi dalam buku sejarah itu jangan lupa bahwasanya di sana ada kisah-kisah yang khariqah. Lil'adati, keluar dari kebiasaan atau yang sering disebut mukjizat. Termasuk adalah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram. Kemudian di dalam perjalanan sebelumnya, Nabi diambilkan oleh malaikat Jibril untuk disucikan hati beliau yang sudah bersih. Dihilangkan haddus syaitan. Bukan kotorannya, ada had. Had itu adalah semua orang itu ada haddus syaitan. Had itu adalah jatah syaitan untuk duduk di situ. Nah, akhirnya tempat duduknya dipinggirin gitu loh maksudnya, seolah-olah begitu. Hadduk. Jadi kamu dapat jatah untuk duduk di sini. Cuman sekarang hadduk jatah dipikirkan. Maka Nabi juga demikian. Sebagai seorang manusia, ada haddus syaitan. Jadi jatah syaitan untuk menempati. Jadi syaitan itu diberi kesempatan untuk menguasai hati kita. Mengganggu hati kita, merusak hati kita dengan bermacam-macam cara. Sehingga disebut ada ulama mengatakan umat ahli tasawuf ada madakhil syaitan. Pintu-pintu syaitan untuk masuk ke hati kita dan merusak kita. Nah, kemudian ini haddus syaitan yang dihapus, dihilangkan. Nah, karena untuk dipersiapkan menjadi seorang nabi utusan, bukan kekotoran. Sehingga sebaiknya dengan kalimat cantik, zadahu tuhran ala tuhrin, artinya suci hati yang ditambahkan kesucian di atasnya. Sesuatu yang bersih masih bisa dibersihkan kok. Kan begitu. Sesuatu sudah bersih bisa dibersihkan lagi. Makanya bukan sekedar bersihkan agar lebih bersih lagi, kan begitu. Begitulah hati baginda Nabi SAW. Kemudian dibawa Nabi dalam perjalanan minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dipamerkan di situ manusia mulia ini di antara para nabi kalau beliau sudah diutus sehingga Nabi sholat di atas bersama mereka dan Nabi menjadi imam para anbiya wal mursalin. Kemudian melakukan perjalanan ke atas langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha hingga akhirnya baginda Nabi diajak bicara langsung dengan Allah seperti Nabi Musa pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Jadi segala kelebihan yang pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi terdahulu, baginda Nabi juga mendapatkannya. Allah mengajak bicara langsung dengan baginda Nabi. Hingga diberi wahyu sholat 5 waktu,
kemudian baginda Nabi turun, ketemu Nabi Musa. Sebelumnya ketemu Nabi-Nabi. Tentunya tidak kita hadirkan kisah panjang. Ada Nabi Adam, Nabi ini, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Setelah ketemu Nabi Musa lagi, ya, ditanya, kamu dapat apa? Dapat pesan wahyu, sholat 50 waktu. Nabi Musa mengatakan bahwasanya berat 50 waktu. Umatmu gak akan kuat. Kau minta lagi. Pengurangan dari Allah. Kemudian Nabi kembali ke tempat yang telah disiapkan oleh Allah untuk baginda Nabi di atas Sidratul Muntaha. Lalu baginda Nabi meminta lagi pada Allah untuk dikurangi dan mondar-mandir kepada Nabi Musa Sidratul Muntaha, Nabi Musa Sidratul Muntaha, sampai tinggal tersisa 5 sholat. Itu pun suruh balik lagi kata Nabi Musa. Baginda Nabi malu sudah, tinggal 5. Itu sisanya hari ini. Biarpun 5 waktu ternyata kualitasnya seperti 50 waktu. Nah di sini ada pesan yang kami janjikan, harus ada kami sisipkan, kami masukkan sisi akidah. Akidah ahlussunnati wal jamaatil asy'ariyati, jangan salah berakidah. Banyak orang terperosok akidah karena kisah Isra Mi'raj. Ada 2, di saat memahami kisah Mi'raj adalah salah, karena menganggap Isra Mi'raj bukan sebuah mukjizat, ini salah juga. Ada lagi memahami kisah Isra Mi'raj sebagai mukjizat, kepleset di saat berbicara tentang waktu Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah kebayangkan Nabi di atas sana ngobrol dengan Allah, lalu Allah ada di atas langit sana. Ada di Sidratul Muntaha. Ini keyakinan yang harus dipangkas. Allah yang menciptakan Sidratul Muntaha. Dan di atas Sidratul Muntaha. Itu tempat adalah tempatnya Rasulullah. Ini harus difahami. Allah ada tanpa tempat. Allah lah yang menciptakan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah ada tanpa tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Kalau Allah memerlukan tempat, berarti Allah bukan lagi zat yang qiyamuhu bi nafsi, masih butuh kepada yang lainnya. Tidak. Allah maha ada, yang mengadakan segala yang ada. Dan adanya tidak diadakan. Tapi Allah yang mengadakan semua yang telah ada. Allah maha ada. Dan keberadaan Allah tidak memerlukan kepada sesuatu yang setelah itu diadakan oleh Allah. Nah, baginda Nabi berbicara dengan Allah di atas Sidratul Muntaha. Maka ini ada kesalahan akidah mengatakan Allah ada di atas sana. Memang kisahnya kayak begitu, apalagi sering nonton misalnya kisah-kisah tentang adanya sesuatu di atas langit sana, sehingga ada yang dituhankan naik turun dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Jadi harus dipahami begini, bahwa Allah ada tanpa memerlukan tempat. Kita bawa dulu ke bumi di saat Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Di Bukit Tur Sina. Di saat Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina, disitulah wa kallamallahu Musa taklima. Di Bukit Tur Sina Allah mengajak bicara Nabi Musa. Dan terjadilah dialog. Allah memberikan pesan-pesan kepada Sayyidina Musa langsung. Nah di situ Bukit Tur Sina itu tempatnya Nabi Musa untuk mijakkan kaki di saat berdialog dengan Allah. Lalu Allah di mana? Allah tidak perlu mana-mana. Allah tidak memerlukan tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Allah ada tanpa memerlukan tempat. Jadi itu adalah tempat siapa Bukit Tur Sina? Tempatnya Nabi Musa dan bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak memerlukan tempat. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya karena ngobrolnya di Bukit Tur Sina Allah nongkrong begitu. Naudzubillah. Karena dialog seperti itu. Gambarannya kan itu kan biasanya orang yang pernah menuhankan raja sebagai Tuhan sehingga dianggap Allah seperti raja yang nongkrong di atas singgasananya, duduk di hadapannya lalu ngobrol begitu. Nah kembali kepada baginda Nabi SAW bahwa di atas Sidratul Muntaha itu tempatnya baginda Nabi SAW, bukan tempatnya Allah. Allah tidak memerlukan tempat. Biasanya dia bertanya, kalau memang Allah tidak ada di tempat itu, lalu kenapa Nabi Muhammad setelah ketemu Nabi Musa balik lagi ke tempat itu? Naik turun. Ya tentu dong Nabi Muhammad sangat cerdas, sangat mengerti tentang tempat yang mulia. Kalau pengen dikabul permintaannya, harus kembali ke tempat yang semula dan setelah diizinkan.
Jadi karena itu tempat mulia, tempat istimewa, dan masih diizinkan, ya Nabi Musa balik lagi ke tempat itu. Makanya tempat di bumi ini tiba-tiba ada namanya masjid bukan karena Allah ada di mihrab sana. Atau di saat Anda bisa naik haji dan umrah lalu tawaf di sana, bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah. Tidak. Karena itu tempat mulia, dipilih oleh Allah. Begitu juga waktu baginda Nabi naik ke atas Sidratul Muntaha, lalu turun ke Nabi Musa, itu bukan karena tempat itu ada Allahnya. Tapi karena tempat mulia dan Nabi Muhammad ingin minta sesuatu di tempat yang masih diizinkan oleh Allah. Tempat yang telah Allah siapkan untuk Nabi Muhammad. Sehingga baginda Nabi meminta di situ untuk dikurangi sholat. Lalu sampai menjadi waktu turun kepada Nabi Musa. Hingga turun sampai ke bumi. Kemudian sampai ke Makkah. Dan di pagi hari itu heboh. Karena Nabi dianggap berdusta. Nabi dianggap berdusta. Bercerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal ceritanya Nabi hanya kisah perjalanan. Enggak cerita ke atas dulu. Nabi hanya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kapan semalam? Oh, heboh. Nabi Muhammad dianggap gila, khayal. Karena bagi mereka perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik onta dengan jalan cepat 35 hari sampai 40 hari. Bukan waktu singkat. Bagaimana ditempuh dalam waktu semalam. Akan tapi penemuan baru hari ini juga sudah menjawab. Pesawat pun hanya sekitar berapa menit saja. Palestina ke Makkah. Pesawat bisa saja pesawat lebih kecil, lebih laju lagi dan seterusnya. Ini bicara tentang apa yang dibuat oleh manusia yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan manusia? Dan yang memperjalankan adalah Allah. Nabi tidak berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Asra, subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Bukan Nabi berjalan sendiri. Dan di saat orang-orang Mekah mengingkari Nabi, mereka ingin menguji, sudahlah. Ini kan, mereka ngerti kalau Nabi Muhammad belum pernah datang ke Masjidil Aqsa. Secara khusus begitu ziarah. Akan ditanya, kita tes saja, kalau Muhammad tahu berarti dia benar. Dan bagi Nabi waktu melakukan Isra Mi'raj, nggak peduli, nggak perhatian tentang berapa ininya, tiangnya ada berapa, menaranya bagaimana, enggak. Ziarah, ada sesuatu yang lebih penting. Bertemu dengan para kakek-kakeknya, para nabi, Nabi Ismail, para Anbiya al-Mursalin jadi imam. Nabi ditanya, bagaimana sifati untuk kami, hei Muhammad, kalau kau benar tentang Masjidil Aqsa. Tentang Masjidil Aqsa. Kemudian baginda Nabi SAW, Allah beri, dan Allah tampakkan di saat Nabi berada di Hijr Ismail waktu itu, ditampakkan Masjidil Aqsa seperti yang ceritakan baginda Nabi. Allah tampakkan di mataku Masjidil Aqsa, sehingga di saat aku menyifati seperti aku melihatnya langsung. Sehingga ini mukjizat lain lagi. Sehingga orang-orang ya percaya kalau Nabi Muhammad ini omongannya benar, tapi orang-orang seperti Abu Jahal ya tetap tertawa, mengejek, menganggap ini adalah bahan untuk meruntuhkan Nabi Muhammad, sebab tidak ada orang percaya kalau ini terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan singkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, apalagi ke atas langit ketujuh, khayal menurut mereka. Nah, yang termasuk yang mencoba menghilangkan kemujizatan Nabi ini, sebetulnya bahasa halusnya adalah menghayalkan kisah-kisah seperti itu. Mengatakan khayal. Dan memang ada di antara mereka yang mengatakan khayal. Anda bisa membaca kritik dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam fikih sirahnya tentang tokoh-tokoh yang mencoba menafikan kemujizatan Nabi. Di situ disebutkan banyak tokoh-tokoh. Baik, inilah tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tempat itu adalah tempat atau Sidratul Muntaha, tempat mulianya Nabi, bukan tempatnya Allah. Allah ada tanpa memerlukan tempat. Ini keimanan kita Ahlussunnati wal Jamaah. Maka jangan bersama golongan yang mengatakan Allah di atas langit, Allah duduk di atas arsy dan sebagainya. Itu adalah akidah yang tidak benar. Maka kita harus yakin dengan keyakinan kita. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menetapkan dalam akidah yang Allah ridhai. Allah mudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam bissawab.